Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Lokawagga, kelompok bait tentang dunia. Bait 172. Yo capubbe pamajitwa pancasonap pamanjati somang lokang pabbaseti abhamuto wacandima. Bait 172 artinya, barang siapa yang sebelumnya pernah malas, tetapi kemudian tidak malas, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang terbebas dari awan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 172 Lokawagga oleh Buddha Gautama. Kisah Sammajanathera. Sammajanathera mempergunakan sebagian besar waktunya untuk menyapu halaman wihara. Pada waktu itu, Rewatathera juga tinggal di wihara. Tapi tidak seperti Sammajana, Rewatathera mempergunakan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi atau pemusatan batin secara mendalam. Melihat kebiasaan Rewatathera, Sammajanathera berpikir
bahwa Thera-Thera yang lain hanya bermalas-malasan saja menghabiskan waktunya. Suatu hari, Sammajanat pergi menemui Rewata Thera dan berkata, "Kamu sangat malas, hidup dari pemberian makanan yang diberikan dengan penuh keyakinan dan kemurahan hati. Tidakkah kamu berpikir, kamu sewaktu-waktu harus membersihkan lantai, halaman, atau tempat-tempat lain?" Rewata Thera menjawab, "Teman, seorang biku tidak seharusnya menghabiskan seluruh waktunya untuk menyapu. Ia harus menyapu pagi-pagi sekali, kemudian pergi untuk menerima dana makanan. Setelah menyantap makanan, sambil merenungkan kondisi tubuhnya, ia harus berusaha untuk menyadari kesunyataan tentang kumpulan-kumpulan kehidupan, kanda, atau lainnya. Membaca buku-buku pelajaran sampai malam tiba. Kemudian, ia dapat melakukan lagi pekerjaan menyapu jika ia menginginkannya." Sammajanat Thera dengan tekun mengikuti saran yang diberikan oleh Rewata Thera, dan tidak lama kemudian Samajana mencapai tingkat kesucian arahat. Biku-biku lain mengetahui sampah yang tertimbun di halaman. Mereka bertanya kepada Samajana, mengapa ia tidak menyapu seperti biasanya. Samajana menjawab, "Ketika saya tidak sadar, saya setiap saat menyapu. Tetapi sekarang saya tidak lagi tidak sadar." Ketika para biku mendengar jawaban tersebut, mereka menjadi sangsi, sehingga mereka pergi menghadap Sang Buddha dan berkata, "Bhante, Sammajanat Thera secara tidak benar menyatakan dirinya sendiri telah menjadi seorang arahat. Ia mengatakan yang tidak benar." Kepada mereka, Sang Buddha menjawab, "Sammajana telah benar-benar mencapai tingkat kesucian arahat. Ia mengatakan hal yang sebenarnya." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 172 berikut. "Barang siapa yang sebelumnya pernah malas, tetapi kemudian tidak malas, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang terbebas dari awan." Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang